doa yang paling cepat diijabah itu ketika mendoakan jelek. ketika jelek. Contoh gini, orang tua mendoakan anaknya atau dengan mengeluarkan kata-kata itu lebih cepat dibanding orang tua mendoakan anaknya tentang kebaikan. Makanya ada istilah lamun kolot ulah saucap-ucapna kabudak ya. Makanya kalau ada kesempatan doa bersama silakan ikuti. Makanya di Indonesia itu kan jadi tren ya doa bersama, tabligh akbar dan doa bersama itu betul. silakan dalam rangka apa? Andai kata kan doanya sama deh. Berarti serempak semua yang hadir berdoanya dengan redaksi yang sama. Andai kata doa kita tidak diijabah, bisa jadi doa yang lain diijabah. Tapi diijabahnya sama-sama gitu kan. Sama-sama. Bareng-bareng gitu. Okay. Susah senang bareng-bareng gitu. Ada kutipan seperti ini. Fahuwa dominalaka al-ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jadi Allah itu bertanggung jawab atas ijabah gitu. Jadi pasti tidak Allah mengijabah pasti. Tapi fima yakhtaruhu lak ijabahnya itu sesuatu yang dipilih oleh Allah. Bisa jadi tidak sesuai dengan permintaan kita. La fima takhtaru li nafsik. Kita berdoa ingin apa? Ingin mobil. Ternyata diijabahnya bukan mobil tapi rumah gitu. Itu bentuk ijabah juga. Kita sebagai manusia pasti butuh dengan Allah ya. Kalau kita tidak berdoa ya kita sombong gitu deh. Makanya kita setiap hari itu menyempatkan waktu, khususnya di waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah gitu. Jadi meskipun doa itu boleh kapan saja, tapi diusahakan ada spot-spot yang mustajab itu tadi. Makanya mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ubur-ubur ikan lele. Ayo berdoa le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet dari Garut Sadayana. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja, sehat? Ya, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali. Semoga warginet selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, selalu baik-baik saja, dan selalu menyaksikan podcast Suara Garut pastinya. Ya, selamat datang kembali di program kesayangan kita semua, podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini masih bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tanya Ustadz lagi. Nah, di segmen Tanya Ustadz itu kita akan bertanya persoalan-persoalan yang ingin ditanyakan. Dan kali ini tuh di Tanya Ustadz, kali ini kita mau ngebahas tentang apa ya? Mau mempertanyakan tentang apa ya? Ada yang sudah tahu. Kita akan membahas tentang doa nih, keutamaan doa, pentingnya berdoa, atau mungkin keajaiban berdoa. Bersama siapa? Kita akan membahas ngobrol hal itu bersama mungkin warganet yang udah ngikutin segmen Tanya Ustadz di sebelum-sebelumnya pasti sudah tidak asing dengan beliau, yaitu ada Ustadz Opi atau yang akrab disapa Kang Opi. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam Teteh. Alhamdulillah berjumpa kembali. Ya, mudah-mudahan Akang tidak bosan bertemu saya dan teman-teman Suara Garut. Itu mudah-mudahan Suara Garut tidak bosan dengan saya. Tidak, pasti tidak. Iya, alhamdulillah. Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Di cuaca cerah. Alhamdulillah. Kayaknya panas Garut ini. Iya. Alhamdulillah cuacanya cerah. Mudah-mudahan juga semangat kita selalu cerah ya kan. Amin. Semoga aktivitas kita selalu dilancarkan juga. Amin. Alhamdulillah Kang, seperti biasa, karena mungkin ada yang baru tahu Suara Garut, ada yang baru bergabung, ada yang baru nge-follow gitu ya. Kalau yang pengikut lama mungkin sudah tahu, ini Ustadz Opi, Kang Opi. Tapi yang baru bergabung nih, kalau nggak disapa-sapa atau nggak diajak kenalan nanti nggak tahu Kang. Boleh mungkin disapa-sapa dan juga perkenalan lagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Warginet, perkenalkan saya Muhammad Sofiullah. Saya domisili di Tarogong di Pesantren Al Halim.
Kalau mau bergabung di pesantren, silakan di Pondok Pesantren Al Halim Tarogong Garut. Baik, oke warginet yang baru bergabung sekarang sudah kenal ya sama Ustadz Opi, atau boleh disapa Kang Opi ya. Saya menyapa atau memanggil Kang Opi itu atas persetujuan beliau ya. Iya siap, karena orang Sunda ya. Iya betul, biar terasa Sundanya gitu. Kan hari ini kita mau ngebahas tentang doa nih, kan boleh nggak? Boleh. Iya, karena bebas ya. Iya bebas terus ya. Kalau di Suara Garut bebas. Oke, nah ini Kang berdoa nih Kang. Sebetulnya nih kalau definisi doa itu menurut Akang sendiri itu apa sih? Permintaan atau apa itu? Seperti ini ya. Kalau doa itu kan, kalau bahasa sederhananya doa itu kita meminta. Oke. Jadi doa itu permintaan dari bawahan ke atasan gitu kan. Nanti ada juga kalau dalam bahasa agama itu ada namanya iltimas. Iltimas itu meminta kepada yang setara. Oke, meminta kepada yang setara. Kalau permintaan dari atasan ke bawahan namanya amar. Apakah? Amar. Perintah. Oke. Jadi itu hanya sebuah istilah gitu. Jadi kalau doa itu permintaan dari bawahan ke atasan. Ke atasan. Kalau dari atasan ke bawahan perintah namanya. Iya. Kalau sesama namanya, kalau dalam bahasa agama namanya iltimas. Kalau doa yang dimaksud kita meminta kepada Allah, jelas ya, karena Allah sendiri yang menyuruhnya gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Silakan kalian berdoa. Kemudian bagian Allah yang akan mengijabahnya. Tapi di sisi lain ternyata ibadah itu adalah intisari doa itu adalah intisari dari ibadah itu sendiri. Karena doa itu adalah kita meminta kepada Allah, berarti kita merasa butuh kepada Allah. Yeah. Jadi doa itu adalah diantaranya puncak penghambaan kita kepada Allah deh. Puncak penghambaan kepada Allah. Makanya kita kalau sudah kepepet, butuh, baru minta gitu. Makanya kalau kita terkadang senang jarang berdoa gitu. Jarang berdoa. Saya tersindir lagi. Makanya tapi pada dasarnya doa itu kapan saja. Kapan saja. Doa itu sangat dianjurkan. Nanti urusan ijabahnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira. Makanya kalau kita berdoa itu bagian dari menjalankan perintah Al-Qur'an gitu. Oke, nah ini kan kita sebagai seorang muslim nih. Untuk berdoa itu sendiri, apa sih pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim? Doa itu kan bagian dari ikhtiar. Itu dari sisi kita sebagai manusia yang berdoa, bagian dari ikhtiar. Juga bagian dari kita ibadah kepada Allah. Jadi doa itu apapun yang kita panjatkan, mau diijabah atau tidak kasarnya, tapi kan pasti diijabah. Doa itu adalah ibadah gitu. Doa itu adalah ibadah. Jadi bukan hanya permintaan saja teh. Doa itu sama dengan sholat, ibadah gitu. Cuman tidak ada waktunya. Kalau sholat kan ada waktunya. Puasa ada waktunya. Kalau doa itu nggak ada waktunya. Bisa ketika sholat, bisa setelah buka puasa. Kalau mau tidur, bangun tidur, atau lagi dimanapun doa itu silakan saja. Tapi doa itu kalau mau cepat ijabah itu nanti ada hal yang mendorong gitu. Pertama, mulai siapa yang berdoa. Kedua, waktu berdoa. Ketiga, tempat kita berdoa itu di mana. Ternyata ketiga ini mempunyai peran penting atau bisa mempercepat doa itu diijabah. Contohnya, siapa yang berdoa? Kalau yang berdoanya orang soleh itu lebih cepat diijabah. Kemudian tempatnya, seperti ada spot-spot area yang mustajab doa. Contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau di area Masjidil Haram kan semua spot mustajab doa. Mau depan Ka'bah, mau di Multazam, mau depan belakang Hijr Ismail, mau di Matop tempat tawaf, mau di tempat sa'i ketika kita lagi sa'i silahkan. Itu berhubungan dengan tempat.
Kemudian ada yang berhubungan dengan waktu. Iya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kalau yang berhubungan dengan waktu bisa jadi tengah malam atau antara qobliyah subuh dan sholat subuh. Jadi kita sholat dulu 2 rakaat sebelum 2 rakaat sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh itu diantara itu waktu-waktu yang mustajab. Atau kata para ulama di antara bainal khutbatain kalau hari Jumat. Hari Jumat atau bada asar juga setelah asar berdoa. Di mana orang bada asar itu setelah asar itu orang istirahat capek, ini malah berdoa, itu waktu yang mustajab. Makanya 3 hal ini harus diperhatikan. Siapa yang tadi yang pertama siapa yang berdoa? Orang yang soleh. Makanya kata para ulama kita itu kalau kita merasa tidak soleh, minta doa kepada orang yang soleh. Iya. Jadi kemudian diantaranya yang cepat diijabah juga ketika yang berdoa itu orang lain. Saling mendoakan gitu deh. Jadi terkadang kita itu saling mendoakan sebenarnya deh, khususnya di dalam sholat deh. Di dalam sholat ada doa redaksinya pas tahiyat awal atau at-tahiyat akhir. Ada doa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu assalamu alaina, semoga keselamatan untuk kita semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Kata para ulama yang dimaksud alaina kepada kita itu orang-orang yang melaksanakan sholat. Artinya siapapun kita, golongan apapun kita, ketika kita sholat itu didoakan oleh orang yang sholat juga gitu. Kira-kira. Nah, makanya hal itu penting. Makanya kita berdoa sendiri silakan, tapi jangan lupa minta didoakan oleh orang lain, oleh teman gitu deh. Kemudian diantara yang mustajab lagi, teman kita mendoakan kita, tanpa tahu kita didoakan, itu doanya mustajab. Saya itu mendoakan teteh, teteh itu nggak tahu saya mendoakan teteh, itu mustajab deh. Itu mustajab. Makanya sering-seringlah mendoakan orang lain. Gitu. Itu bagian dari kita bersosial dengan orang lain, baik kepada orang lain. Jadi berdoa itu bukan hanya untuk kita, tapi bisa jadi kita mendoakan orang lain supaya kita juga didoakan oleh orang lain gitu. Itu penting juga. Nah, terus kan nih kadang ada yang bilang gini kan, kalau lagi sakit hati berdoa itu suka cepat diijabah gitu. Itu gimana tuh, betul nggak? Ya biasanya kan kalau orang sakit hati kan sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh. Makanya doa itu ya harus sungguh-sungguh. Terkadang kalau kita kondisinya sehat, uangnya banyak, terkadang kalau berdoa itu kurang sungguh-sungguh deh. Jadi apakah kita mau berdoa sungguh-sungguh itu nunggu sakit hati dulu? Kan nggak mau juga. Tidak mau juga. Jadi dibiasakan kita berdoa itu bersungguh-sungguh, memang fokus gitu. Jadi tujuan kita pengen apa gitu. Silakan aja, pengen dunianya lancar, usahanya lancar, pekerjaannya baik, silakan berdoa sebebas-bebasnya gitu deh kalau berdoa. Tapi jangan lupa tadi spot-spot tadi seperti yang berhubungan dengan waktu itu harus diperhatikan. Apalagi sekarang malam nisfu Sya'ban ya. Termasuk waktu yang yang mustajab doa juga. Yang waktu yang mustajab doa. Makanya manfaatkan malam ini, malam nisfu Sya'ban untuk berdoa. Apalagi yang jomblo silakan. Minta jodoh silakan. Mari ya warganet kita memanfaatkan momen nanti malamnya kan. Malam. Oke. Terus nih kan katanya ada doa itu sebagai permohonan dan juga ada doa itu sebagai bentuk ibadah. Itu tuh gimana cara cara membedakan atau mungkin penjelasannya? Ya tadi berdoa kan itu meminta. Nah, meminta itu bagian dari ibadah gitu. Meminta itu, berdoa itu bagian dari ibadah. Makanya ada hadis ini kalau nggak salah ya, ad-du'a muhul ibadah. Jadi intisari dari ibadah itu adalah berdoa. Karena berdoa itu bagian dari penghambaan gitu. Jadi kita itu merasa butuh. Jadi kan kita itu butuh kepada Allah. Tapi terkadang hati itu merasa apa tidak itu. Terkadang yang jadi masalahnya merasanya gitu deh. Iya. Kita itu butuh tapi terkadang tidak merasa. Itu susah juga itu. Iya betul. Aduh. Oke, nanti kan terus kan
sering ada yang bilang katanya ucapan itu adalah doa. Apa sih Kang perbedaan doa yang sungguh-sungguh sama yang sekedar hanya ucapan? Setiap ucapan doa saya setuju karena doa itu kan bentuknya ucapan deh. Tapi kita harus tahu juga doa yang paling cepat diijabah itu ketika mendoakan jelek. ketika mendoakan jelek. Contoh gini, orang tua mendoakan anaknya atau dengan mengeluarkan kata-kata itu lebih cepat dibanding orang tua mendoakan anaknya tentang kebaikan. Makanya ada istilah lamun kolot ulah saucap-ucapna kabudak ya. Ternyata mendoakan orang lain dalam konteks ini orang tua kepada anak yang jelek itu lebih cepat diijabahnya dibanding mendoakan yang bagus. Terkadang ada orang tua yang mengeluarkan kata-kata yang jelek juga. Itu bagian dari berdoa. Cuman tidak terlalu serius, tapi karena urusan yang jelek itu justru serius. Justru serius. Makanya bagi orang tua ulah saucap-ucapna bahaya itu orang tua. Jadi kalau orang tua mau mengatakan sesuatu yang spontan ya, sesuatu yang baik aja, sesuatu yang baik. Jangan sesuatu yang jelek. Nanti bahaya, kasihan anaknya itu. Iya. Oke ya, Warginet nih, mungkin buat Warginet yang sudah menjadi orang tua ini sangat penting sekali. Ternyata mungkin terlihat sepele ya Kang, tapi sepele. Itu luar biasa. Yang barusan ternyata kalau berdoa atau mengucapkan yang tidak baik itu lebih cepat. Lebih cepat. Itu bagian dari berdoa, apalagi dari orang tua kepada anak. Waduh itu. Aduh. Kalau sekarang itu kereta cepat Bandung Jakarta. Iya. Oke. Terus nih kan katanya kalau kita mendoakan orang lain yang jelek itu berbalik ke kita, itu gimana tuh persepsi itu, betul kan? Ketika dohirnya kita mendoakan jelek kepada orang lain, pada hakikatnya berarti kita mendoakan jelek kepada orang lain, artinya kita juga yang jelek gitu. Hati kita yang jelek. Oh iya. Hati kita yang jelek. Oh berarti yang gak beresnya itu hati kita. Hati kita. Okay. Seharusnya kalau berdoa itu kan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ini malah mendoakan sesuatu yang jelek. Tapi bisa jadi ya namanya manusia kan. Namanya manusia terkadang gak enak dan segala macam. Makanya kita harus bersosial dengan orang lain, sesuatu yang baik itu ya tadi jangan sampai kita didoakan oleh orang lain tapi ternyata mendoakannya yang jelek-jelek gitu. Makanya di episode sebelumnya kan saya pernah dibahas ya. Kalau kita punya prestasi yang luar biasa, itu jangan expose semuanya. Iya, bisa betul. jadi ada orang yang mendoakan jelek gitu. Jadi penyakit ain. Iya, penyakit ain. Iya. Oke. Nah kan kenapa sih doa itu sering dianggap sebagai salah satu sarana yang sangat ampuh dalam mengatasi masalah hidup? Apakah emang doa itu dapat menjadi solusi untuk semua masalah dalam hidup kita? Ini doa itu kan bagian dari ikhtiar, doa itu. Makanya saya secara pribadi dalam hidup itu kan ada ikhtiar itu dua deh. Ada ikhtiar dohir, kemudian ada ikhtiar batin. Jadi doa itu bagian dari ikhtiar batinnya gitu. Contoh kita mau sukses dalam karir gitu. Berarti karirnya kita jalani, malamnya kita berdoa gitu. Jadi dua ini beriringan, tidak bisa berdoa saja. Kita kan bukan seperti Siti Maryam, bukan seperti orang-orang para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhtiar kemudian oleh Allah dikasih rezeki itu. Kita itu bukan makom seperti itu. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu ada dua manusia itu deh. Pertama ada makom tajrid, kemudian ada makom kasab. Nah, kalau kita makomnya makom kasab deh. Makom kasab. Kasab itu ikhtiar. Siangnya ikhtiar, malamnya berdoa itu. Siangnya ikhtiar, malamnya berdoa. Ada makom tajrid tidak bekerja, tapi rezekinya ada itu. Ya kita menemukan banyak para ulama atau para aulia secara dohirnya tidak bekerja tapi rezekinya malah melimpah dibanding yang bekerja, itu namanya makom tajrid. Tapi kita bukan di makom itu. Jangan ingin seperti itu. Iya, betul. Bukan makomnya. Oke. Nah kan
tadi tuh kan ada waktu-waktu siapa yang berdoa, tempatnya dan waktunya. Ya untuk. Terus kan ada juga nih kan katanya doa ibu itu sangat sangat mustajab gitu. Itu gimana tuh Kang? Betul gitu. Ya betul, terutama ketika seorang ibu mendoakan yang jelek ke anaknya secepat kilat itu. Makanya seorang ibu itu ya harus mendoakan. Makanya kalau dalam tradisi pesantren seorang ibu itu kan berdoa itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perilaku. Gimana tuh perilakunya? Contoh dengan doa, dengan perilaku. Kita punya anak lahirnya hari Selasa. Kita puasa hari Selasa ibunya. Itu namanya berdoa dengan perilaku. Atau nama juga kan doa deh. Iya. Nama juga doa. Makanya dulu itu namanya ya, atau Nabi menganjurkan ketika punya anak kemudian diberi nama, artinya yang bagus karena doa nama adalah doa. Itu bagian dari doa deh, namanya tafaul. Tafaul itu berharap sesuatu yang baik dengan menggunakan nama. Makanya kalau kalau orang Sunda namanya Asep gitu teh. Itu Asep itu kan kalau kata guru saya bisa jadi orang tuanya memberikan anak Asep itu berharap anaknya Kasep gitu. Makanya kalau ada yang komentar, kalau anaknya tidak Kasep mau ganti nama apa ganti wajah gitu. Aduh. Itu bagian dari berharap. Namanya doa dengan pekerjaan. Itu ada juga. Makanya seorang ibu ini kalau anaknya mau sukses segala macam, coba di antara doanya adalah puasa di hari kelahiran gitu. Tapi kalau repot ada orang tua anaknya 7 teh. Hari lahirnya beda-beda. Aduh. Tiap hari puasa. Kalau enggak nanti yang satu sirik. Aduh, oke. Kan tadi tuh untuk biar doa kita lebih diijabah gitu ya. Terus nih Kang, apakah ada juga mungkin etika atau cara kita untuk berdoa biar doa kita tuh lebih dilihat, didengarkan dan mungkin bisa lebih cepat diijabah. Takutnya tuh Kang doa saya tuh nggak baik gitu dalam berdoa, tata caranya. Nah, di antaranya yang mustajab juga doa sebelumnya diawali dengan ibadah. Contohnya gini, setelah sholat kemudian berdoa. Jadi ada sholat dulu, ibadah dulu, setelah sholat berdoa. Jadi setelah puasa, siangnya puasa, malamnya berdoa. Atau kalau kita punya kelebihan harta, sodako. Setelah sodako itu berdoa. Itu mustajab deh. Itu mustajab. Apalagi kata para ulama kalau kita berdoa kok di backup dengan sodako, waduh itu luar biasa lah. Jangan tanya masa iya, coba aja dulu. Coba aja dulu jalannya. Jadi makanya dalam tradisi pesantren itu setelah sholat itu kenapa banyak berdoa lagi? Padahal kan di dalam sholat kan berdoa deh. Jadi sholat itu kan doa deh. Sholat itu doa dari awal sampai akhir, mayoritasnya doa. Ketika iftitah berdoa, kemudian ketika baca Fatihah juga ada doa. Contoh gini deh, ketika setelah baca Fatihah kita suka baca apa? Amin gitu. Itu mengamini mana? Mengamini doa yang ada di surat Fatihah. Mana? Ihdinas sirofal mustaqim. Itu doa. Itu ayat Al-Quran yang redaksinya doa. Kemudian ketika al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, isinya doa. Ketika at-tahiyat awal, at-tahiyat akhir, isinya doa. Ketika sampai salam pun, assalamualaikum, itu isinya doa. Tapi ketika setelah sholat kok berdoa lagi gitu. Seperti setelah makan, makan lagi gitu. Maksudnya gini, jadi sholat itu ibadah, setelah ibadah kita berdoa. Artinya kita berdoa setelah melaksanakan ibadah. Entah ibadahnya sholat, atau puasa, atau sedekah, atau apapun. Nah, diakhiri dengan berdoa. Karena doa yang diawali dengan ibadah itu mustajab. Itu mustajab. Jangan ujug-ujug kita langsung berdoa. Langsung meminta ya. Langsung meminta atau
puji-pujian dulu deh, memuji kepada Allah. Kemudian atau baca sholawat. Makanya dalam tradisi pesantren mau berdoa itu suka baca gini, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kemudian berdoa. Bahkan sebelum berdoa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ila akhir. Itu baca sholawat dulu, memuji dulu, baru berdoa gitu. Ibarat ini, kalau diibaratkan kalau kepada manusia, kita meminta kepada orang yang tidak kenal, ujung-ujung minta, Pak saya minta uang 100.000 lah. Kamu siapa? Tapi kalau gini, Pak, Bapak kok ganteng banget gitu. Cocok ini kalau jadi presiden, Pak. Wah, itu kira-kira senang nggak? Senang. Pak ini saya lapar, ayo makan sama saya. Oke. Itu memuji, kemudian baca sholawat dan yang lainnya, setelahnya kemudian berdoa. Itu mustajab. Makanya kalau kita berdoa ingin mustajab itu banyak cara gitu deh. Banyak cara yang menjadikan doa kita cepat mustajab. Iya. Oke. Nah nih Kang, terus saya nemuin artikel, tapi artikel ini bikin saya bingung. Jadi daripada saya salah penafsiran gitu ya, salah paham, mending ditanyain aja sama Kang, boleh kan? Boleh. Ini ada artikel dari sumbernya dari Liputan 6 nih Kang. Ini bilang katanya kalau berdoa jangan diulangi atau jangan diulang-ulang gitu, jangan diulangi lagi. Ini kata Gus Baha itu beliau mengutip dari kitab Al-Hikam. Jadi saya mau penjelasan ini gimana maksudnya ya. Tapi kita nggak bakal langsung dijawab sama Kang ya, soalnya kita mau break dulu karena saya butuh minum untuk fokus untuk jawabannya gitu kan. Siap. Oke ya warginet ya, penasaran juga kan gimana jawabannya. Emang iya ya doa itu jangan diulang-ulang. Aduh tuh kan saya udah belepotan nih, karena kita bakal break dulu. Jadi yang mau tahu jawabannya stay tune terus, kita akan kembali setelah yang satu ini. Banyak melaksanakan doa bersama, khususnya KG menjelang 17 Agustus tahun 2022. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binillah ya Allah ya Allah ya Allah innaka la tusyriku bihajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Sudah mulai lagi ternyata ya. Ya tamu yang pesan minum ini dari Garut Souvenir ya warginet teman-teman. Oke, kita bakal kembali lagi nih ke pembahasan. Sebelumnya selamat datang kembali. Mungkin buat warginet yang sudah stay tune terus, terima kasih. Kita balik lagi di podcast Suara Garut ID bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tanya Ustadz. Tadi nih yang udah nonton dari awal pasti udah tahu pembahasan kita kali ini tentang doa. Keutamaan doa, pentingnya doa, dan keajaiban berdoa. Tadi juga udah banyak dibahas sama narasumber kita hari ini. Wah, ternyata doa itu seperti itu. Dan tadi kita yang aku tanyain yaitu ada artikel yang mau aku tanyain ke narasumber atau ke Kang Opi. Langsung saja kita sapa lagi Kang Opinya ya. Assalamualaikum, halo Akang. Alhamdulillah. Iya, kita kembali lagi ya. Siap, lanjutkan aman, lagi, aman kan? Oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang Kang, ada artikel yang bikin saya bingung. Tapi biar saya enggak bingung, biar saya enggak salah menafsirkan dan salah paham, mending saya langsung tanyain aja ke Akang ya. Boleh? Siap. Ini artikelnya kan katanya kalau berdoa itu jangan diulang lagi. Ini kata Gus Baha. Gus Baha itu mengutip dari kitab Al-Hikam. Katanya dalam kitab Al-Hikam itu dijelaskan bahwa seseorang itu tidak boleh mengulang doa yang sebelumnya telah dipanjatkan. Saya bingung, bukannya doa harus diulang-ulang ya?
Tapi ini ada artikel kayak gini, itu gimana sih Kang? Ini kitab hikam itu kan pengarangnya namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, makamnya di Mesir deh, di Alexandria. Itu adalah tokoh sufi. Jadi ketika berbicara tentang kitab hikam ya nanti masuknya dunia sufi deh. Jadi orang-orang yang secara keyakinan sudah tingkat tinggi, kemudian secara kesolehan luar biasa. Makanya ketika beliau mengutip itu, ketika doa itu satu kali, karena memandang bahwa kita berdoa kepada Allah, yang mana Allah itu tidak akan lupa terhadap doa kita. Berarti itu makomnya bukan makom kita deh. Kalau kita makomnya doanya diulang-ulang. Makanya ada doa di dalam sholat. Sholat sehari berapa kali deh? 5 kali. Berarti bahkan doa al-julus baina sajdatain itu duduk di antara dua sujud. Kalau maghrib berapa kali deh? 2 kali. Berarti mengulang doa yang sama deh. Itu maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali, duhur, asar 2 kali, itu sudah berapa kali mengulang doa yang sama. Artinya terkadang tergantung perspektif siapa yang berdoa gitu. Kalau ukuran kita yang berdoa, doa itu diulang-ulang. Kalau sekelas Gus Waha silakan 1 kali. Nanti kalau berdoa dengan doa yang berbeda gitu. Karena punya keyakinan bahwa Allah itu ketika kita berdoa meskipun 1 kali tidak akan lupa gitu. Makanya tokoh-tokoh sufi seperti pengarang kitab hikam itu ya tingkat spiritualnya sudah tingkat tinggi gitu. Makanya untuk awam seperti kita aduh repot ya niru. Repot nirunya gitu. Nah seperti itu ya Kang ya. Kira-kira. Oke, warginet. Nah mungkin buat warginet yang juga mau tahu berita ataupun artikel secara lengkapnya itu bisa lihat ya di Liputan 6 tuh ya sumbernya tuh. Oke, kita lanjutkan saja. Terus Kang, ini Kang, saya tuh punya bukan persepsi, maksudnya tuh memang beberapa kali dengar katanya kita tuh kalau mau sesuatu, misalnya mau barang itu tuh harus disolawatin, didoain atau disolawatin gitu. Itu tuh gimana tuh Kang, betul atau tidak? Ini di jalan lagi naik mobil ya. Kemudian ada mobil mewah, biar salawatin aja dulu gitu. Maksudnya gitu ya kan gitu, saya sok gitu. Ya artinya salawat itu bagian dari kita ikhtiar juga, ikhtiar batin. Ada yang lebih mustajab dari doa. 1 sholawat, kemudian wirid yang redaksinya bukan doa gitu. Gimana tuh? Contoh kita baca Quran. Tidak semua Quran isinya doa kan. Kemudian ada wirid yang lain. Makanya kalau dunia pesantren itu ada dzikir al-maksurat, ada dzikir toriko dan yang lainnya. Terkadang itu isinya bukan doa, redaksi yang dibacanya. Seperti kita memuji Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika orang membaca subhanallah itu lebih dari doa. Itu Nabi yang ngomong. Berarti di atas doa itu ada lagi gitu. Makanya kita tidak meminta kepada Allah, tapi Allah akan memberikan lebih dari andai kata kita minta. Kita membaca sholawat, makanya kita lihat barang mewah ya, sholawatin aja dulu ya, nggak apa-apa, silakan aja. Oke. Terus Kang, betul nggak sih katanya kalau kita doa bareng-bareng sama doa sendiri itu tuh katanya beda. Katanya kalau doa bersama itu kan banyak orang, jadi katanya lebih cepat diijabahnya. Ya karena ada hadis kalau orang berdoa 40 orang itu satu pasti diijabah gitu. Makanya kalau sendiri kan kok mengandalkan sendiri, aduh siapa kita gitu. Makanya kalau ada kesempatan doa bersama silakan ikuti. Makanya di Indonesia itu kan jadi tren ya, doa bersama, tabligh akbar dan doa bersama itu betul. Silakan dalam rangka andai kata kan doanya sama deh. Berarti serempak semua yang hadir berdoanya dengan redaksi yang sama. Andai kata doa kita diijabah, tidak diijabah, bisa jadi doa yang lain diijabah. Tapi diijabahnya sama-sama gitu kan. Sama-sama. Bareng-bareng gitu. Susah senang bareng-bareng gitu. Kan doa itu kan bentuk kita komunikasi sama Allah ya kan ya. Nah, gimana sih bagaimana doa itu dapat memperkuat hubungan kita atau hubungan hamba sama Allah gitu?
kita sholat kemudian di dalamnya ada doa deh, atau secara umum kita berdoa, itu bagian dari istilahnya munajat kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang mana posisi itu kan posisi yang sangat intim lah antara kita sebagai manusia dengan Tuhan, sehingga ketika munajat itu kan jadinya yang dibawa adalah bukan hanya dohir saja, tapi yang dibawa adalah perasaan atau hati kita dibawa. Sejauh mana hati kita itu khusyuk di dalam sholat atau di dalam berdoa itu sendiri. Makanya kita ketika berdoa dengan khusyuk, dengan fokus dan yang lainnya, itu akan kita merasa lebih dekat gitu. Merasa lebih dekat dengan Tuhan. Merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kira. Tapi terkadang kita kalau tadi berhubungan dengan ijabah doa, terkadang kita diijabah itu terkadang keinginannya ingin tergesa-gesa, ingin terburu-buru gitu. Padahal kan konsep doa itu sendiri ya beda-beda deh. Saya mengutip dari kitab hikam lagi deh sekalian. Ada kutipan seperti ini, fahuwa dominalaka al-ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jadi Allah itu bertanggung jawab atas ijabah gitu. Jadi pasti tidak Allah mengijabah pasti. Tapi fima yakhtaruhu lak, ijabahnya itu sesuatu yang dipilih oleh Allah. Bisa jadi tidak sesuai dengan permintaan kita. La fima takhtaru li nafsik. Kita berdoa ingin apa? Ingin mobil. Ternyata diijabahnya bukan mobil tapi rumah gitu. Itu bentuk ijabah juga. Wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Waktunya sesuai sekehendak Allah. Bukan sekehendak kita. Kita pengennya punya mobil bulan depan, ternyata punya mobilnya tahun depan itu bagian bentuk ijabah. Jadi Allah itu tidak bisa diintervensi oleh kita juga gitu. Kalau gitu kan sesuai keinginan kita dan segala macam kita, keinginan kita kan bisa jadi tidak rasional dan segala macam. Makanya bentuk ijabah itu ya nanti ada jalannya gitu. Terkadang kita berdoa sesuatu yang tidak rasional, silakan saja dicoba, mungkin diijabah tapi nanti ada jalannya menjadi rasional gitu. Oke. Kira-kira. Oke. Nah Kang, terus ada gak sih Kang cara tahu gitu, mengetahui apakah doa kita tuh diterima oleh Allah atau enggak gitu? Nih diterima atau diijabah ya tinggal dibuktikan aja deh. Contoh gini, Teteh sekarang kan menjelang Ramadan ya. Coba Teteh berdoa 5 item 5 macam saja. Berdoa di bulan Ramadan. Nanti bulan apa atau tahun keberapa diijabahnya. Saya dulu pernah membuktikan deh. Karena kan kalau di pesantren itu ya seringlah berdoanya dibanding ketika di luar pesantren kan, atau bacaan yang dibaca. Saya itu banyak berdoa ketika di pesantren, dan setelah nikah, setelah di rumah itu banyak yang diijabah. Dan saya kan tidak menghendaki waktunya kapan. Nanti kapan ya nggak tahu juga kan. Itu mah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya silakan banyak-banyak berdoa lah. Oke. Terus Kang nih, gimana sih cara, kan tadi kan dikatakan ini kan bilang bahwa doa itu pasti dijabah tapi tidak bisa sesuai kehendak kita gitu. Berarti kan kalau kita misalkan berdoa tapi belum dijabah, belum dikabulkan, mungkin di selanjutnya gitu ya. Nah, gimana sih kan cara kita meningkatkan keimanan dan keyakinan kita terhadap kekuatan doa gitu, bahwa doa kita teh bakal dijabah gitu, terutama ketika doa kita teh belum terlihat gitu, belum terlihat hasilnya. Berarti ya kalau kata Ibnu Athaillah tadi dalam kitab Hikam, kita jangan putus asa untuk berdoa ketika doa kita belum diijabah. Kita berdoa tapi kok belum diijabah, ya terus aja berdoa gitu. Jangan putus asa. Bisa jadi ya ketika kita terus meminta itu, jadi Allah lebih kasihan gitu. Siap. Kira-kira lebih kasihan gitu. Jadi lebih cepat diijabah. Makanya tadi harus ada faktor pendukung gitu. Jadi kita berdoa ya jangan pure berdoa, tapi harus ada faktor pendukungnya itu supaya lancar gitu, supaya lancar. Nah Kang,
Terus doa itu bisa ngubah takdir seseorang gak sih kan? Ketika kita berdoa itu bagian dari proses menuju takdir kita sebenarnya. Proses menuju takdir, kan, oke. Semua orang tidak tahu takdirnya seperti apa. Iya. Berarti menuju takdirnya itu dengan diantaranya adalah menjalaninya dengan berdoa. Oke. Berarti kita berdoa. Takdirnya kita punya mobil. Prosesnya kita berdoa. Prosesnya kita bekerja atau kita berdagang. Itu kan bagian dari proses menuju takdir yang tadi. Oke. Kalau untuk di hadis mungkin atau di dalam Al-Quran sendiri itu ada gak sih yang menunjukkan betapa besarnya kekuatan doa dalam kekuatan doa gitu? Nabi sendiri kan doa terus deh. Sekelas Nabi. Sekelas Nabi. Nabi itu doa minta kesehatan, minta rizki, minta segala macam, keselamatan umat dan yang lainnya. Tentu kalau Nabi kan lebih fokus ke umat ya, keumatan gitu. Atau mengajarkan kepada umatnya doa itu seperti ini dan segala macam. Itu betapa doa itu penting sehingga Nabi pun tiap hari berdoa gitu tuh. Sekelas Nabi deh. Apalagi kalau kita. Apalagi kita. Harusnya kita lebih semangat lagi gitu karena kita bukan Nabi. Betul. Oke, ini Kang terus saya tadi nemu lagi artikel atau ini tuh termasuk kayak kisah inspiratif gitu kan, bahwa jadi tadi juga saya jadi ingat kata Kang itu kan kita harus mendoakan orang lain juga gitu ya, bahwa berdoa itu bukan cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain. Nah ini tuh Kang ada artikel kisah seorang sopir, kisah keajaiban doa sopir yang antar jemput sekolah. Ini tuh sumbernya dari NU Online. Ini tuh di sini tuh dibilang katanya bahwa ada sopir, bapak-bapak sopir tukang antar jemput sekolah, dia tuh suka ikut kayak kajian gitu Kang. Nah terus dalam kajian itu setiap 1 tahun sekali tuh kayak ada berangkat umroh gitu, entah itu hadiah gratis atau gimana gitu, pokoknya selalu ada setiap tahun itu, tapi untuk 1 orang. Nah bapak-bapak ini tuh berdoa sama Allah agar ada misalkan ibu X lah kan, berdoa agar ibu X yang dapat gitu. Ternyata yang pas diundi yang dapat itu bapak-bapak supir ini Kang, dan dia itu entah disebutkan bingung atau gimana, apakah harus dia yang ambil atau dikasihkan ke ibu-ibu. Ternyata ada lagi yang nawarin bapak-bapak yang lain, katanya sok dikasih 1 lagi kuota, bapak supir mau ngajak siapa. Akhirnya bapak supir itu ngajak ibu yang didoakannya. Nah itu tuh saya jadi berpikir, doa bapak supir yang tadi itu diijabah sama Allah gitu ya, bahkan lebih gitu, dia juga jadi bisa berangkat. Nah apakah jadi kita tuh harus mendahulukan mendoakan orang lain atau gimana tuh kan? Ya terkadang kan rencana kita apa yang kita rencanakan atau yang kita pinta terkadang dikasihnya lebih gitu kan. Kita mintanya dikasihnya lebih. Nah, apalagi nanti berhubungan yang dalam konteks itu ada mendoakan orang lain. Nah, ketika mendoakan orang lain berarti bagian dari kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, mintanya 1, mintanya ini diumrohkan. Oh ternyata jadi dua-duanya berangkat. Makanya apa yang kita bayangkan, yang kita inginkan, kalau kita bersungguh-sungguh nanti Allah memberinya lebih dari apa yang kita bayangkan gitu, apa yang kita inginkan gitu. Kita inginnya punya rumah yang penting ada kamar lah 2, ternyata dikasihnya istana gitu. Itu kan mayoritas seperti itu. Dalam kehidupan pun gitu teh. Jadi terkadang apa yang kita inginkan ketika kita sungguh-sungguh berdoa atau secara umum ibadah, berbuat baik lah, nanti yang kita dapatkan itu lebih apa yang kita inginkan sebelumnya gitu. Dan itu fakta. Kita inginnya mobil Avanza ya, dikasihnya Mercy gitu. Dan itu fakta teh, banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu, makanya jangan ragu atas ijabah doa dari Tuhan gitu, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yang barusan kan bilang banyak yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Banyak. Nah, karena kan sering dijadikan tempat curhat oleh mungkin santri-santri di pesantren. Apakah Akang pernah kan nggak sih mendapatkan atau cerita inspiratif atau cerita dari santri tentang keajaiban doa, atau mungkin Akang juga pernah mengalami gitu? Contoh gini, banyak yang sering ngobrol.
kan terkadang keinginan kita itu contoh gini sederhana, ada yang ini teman saya. Yang penting lah punya penghasilan 5 juta lah cukup lah gitu. Kemudian usaha dan segala macam. Ternyata ketika berdoa dan segala macam penghasilannya lebih dari itu. Dan itu banyak yang seperti itu. Bahkan tidak terbayangkan kalau dagang atau usaha kok jadi ramai seperti ini gitu. Padahal yang penting bisa makan lah kasarnya seperti itu. Tapi ternyata hasilnya di luar ekspektasi gitu. Tapi di luar ekspektasinya yang yang lebih hebat, yang lebih dahsyat gitu teh. Makanya tadi ya jangan meragukan doa kita atau jangan berhenti untuk berdoa, karena ketika kita berhenti untuk berdoa berarti kita sombong gitu. Jangan berhenti untuk berdoa ya kan. Makanya kalau ada orang kok tidak mau berdoa, itu ciri orang yang sombong. Iya, sombong. Ciri orang yang sombong. Jadi merasa tidak butuh kepada Allah. Iya, betul. Aduh. Oke. Nah, ini kan terus nih mungkin adakah doa ataupun zikir yang bisa dibagikan lagi nih kepada saya dan juga kepada Barginet untuk mungkin ini lebih untuk ketenangan dan pokoknya apapun itu kan katakan juga kan di episode sebelumnya sebetulnya kan saya juga sudah ini bahwa yang paling penting dalam berdoa dan zikir itu istiqomah kan. Oke. Nah kan ada apa mungkin? Ya terkadang kan dalam terutama zikir teh. Zikir itu ibarat obat gitu teh. Obat. Ada dosisnya gitu. Jadi terkadang kalau tidak pas orangnya atau tidak siap secara spiritual atau secara mental, terlalu banyak doa, terlalu banyak zikir jadi bahaya juga. Jadi bahaya juga. Iya kah? Bahaya juga. Makanya kalau zikir tertentu itu nanti kalau dalam tradisi pesantren itu ada mursyid itu teh. Jadi kita menerima doa ini dari siapa, kemudian baru kita mengamalkan. Dan guru mursyid itu nanti akan mengira-ngira ini pasnya doanya apa gitu deh. Pasnya doanya apa. Jadi tidak sembarang. Makanya kalau kita sakit datang ke apotek kan masa sembarang dibeli obat kan juga. Artinya kita konsultasi dulu ke dokter, nanti dokter memberikan resep baru kita beli obatnya. Zikir pun sama deh seperti itu, doa pun sama. Jadi bagi kita doa itu ya jangan terlalu banyak, tapi istiqomah itu tadi. Kalau terlalu banyak, apalagi zikir nanti jadi hawanya jadi panas deh. Jadi panas. Jadi nanti ada doa-doa yang bawaannya marah-marah itu ada itu. Nah, makanya yang saya sarankan itu ya memperbanyak sholawat aja. Memperbanyak sholawat ya. Bagi kita yang awam itu ya doa-doa maksurat, maksurat itu yang langsung dari Nabi SAW. Karena doa itu kan macam-macam, kita bisa berdoa dengan redaksi sendiri silakan gitu. Ya diulang-ulang deh. Jadi doa itu ya mustajabnya diulang-ulang, kemudian istiqomah. Jadi yang penting istiqomah. Makanya saya sarankan ya sholawat yang 500 itu ya maksimal 1000. Kalau sudah bisa istiqomah 1000 bisa naik jadi 2000, sudah bisa istiqomah jadi 5000. Itu aja tiap malam. Tiap malam. Atau tadi yang punya anak ya coba hari kelahirannya anaknya ibunya puasa wabil khusus ya. Kalau ibunya lagi berhalangan haid gantian dengan bapaknya. Itu berarti masuknya gimana tuh Kang? Kalau misalkan nih ada yang baru tahu puasa, maksudnya puasa apa? Puasa hari kelahiran anak. Nabi kan puasa hari Senin kan karena diantaranya niatnya adalah puasa hari kelahiran Nabi gitu. Hari kelahiran Nabi hari Senin, makanya Nabi puasa hari Senin gitu. Makanya Senin itu menjadi sunnah. Kalau kita lahirnya hari Selasa ya Senin puasa, Selasa puasa gitu. Kalau punya anak 7 tadi berarti orang tuanya tiap hari puasa. Kalau ibunya puasa tiap hari, yang senang bapaknya jadi awet Aduh. Nah nih Kang, untuk berdoa sendiri kan maksudnya tuh Allah tuh pasti tahu dan langsung ngerti gitu ya apa yang ada di hati kita. Bahkan dalam istilahnya tuh kita ngerti di hati aja tahu gitu ya Allah. Nah tapi kan kalau untuk berdoa itu misalkan apakah ada keutamaannya kayak misalnya harus berdoa pakai bahasa berdoa seperti biasa gitu, atau mungkin bisa berdoa pakai bahasa kita, bahasa Sunda, bahasa Indonesia gitu. Doa itu yang penting kita yang berdoa itu ngerti deh.
Oke. Ngerti. Harus ngerti. Oh iya. Kalau nggak ngerti jadi bahaya juga. Oh. Oke. Bahaya juga. Makanya kalau kita pahamnya bahasa Indonesia silakan bahasa Indonesia. Kalau pahamnya bahasa Sunda silakan bahasa Sunda. Jangan pakai bahasa Arab kalau kita nggak paham. Oh. Nggak paham. Ya jangan juga ya. Nanti bisa jadi salah arti. Contoh kalau gini. Biasanya kan kalau kita mayoritas di Garut ini kan atau di orang Indonesia nanti kiainya bahasa Arab kemudian diamini ya. Iya. Nanti kalau kiainya kemudian bercanda gimana jadi repot juga. Iya kan nggak ngerti gitu. Iya. Contoh gini, ada kiai yang berdoa kemudian kita amin. Allahumma inni as'aluka al-adzaba kemudian kita amin. Itu kalau di terjemahkan jadi repot, ya Allah saya minta siksaan dari engkau. Repot juga, makanya kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Jadi tiap malam kita berdoa pakai bahasa Sunda, silakan bahasa Sunda aja. Jadi tak terbatas oleh bahasa gitu. Justru kalau pakai bahasa yang kita tidak ngerti ya nanti ya khawatirnya seperti itu. Tapi kalau kita berdoa dengan contoh para kiai atau tokoh agama yang berdoa kemudian pakai bahasa Arab, itu kita husnudon, doanya bagus itu, makanya kita membaca amin. Jadi antara yang berdoa dengan yang amin itu sama deh, sama-sama berdoa gitu. Oh oke. Berarti termasuk untuk kayak mungkin nanti niat puasa itu bisa ya kan pakai bahasa Sunda gitu, ya, bahasa Sunda. Kalau niat kan bahasa Sunda, kita dalam hati pakai bahasa Sunda. Oke, nah warginet gimana nih? Kita sudah banyak ngobrol sama Ustadz Kang Opi tentang doa, tentang keajaiban doa, tentang keutamaan doa ya. Nah Kang, sebelum kita akhiri ini karena kita terbatas ruang dan waktu lagi-lagi, aduh. Sebelum kita akhiri nih Kang, di episode kali ini boleh mungkin closing statementnya pembahasan kita tentang doa hari ini untuk warginet. Terakhir ya, kita sebagai manusia pasti butuh dengan Allah ya. Kalau kita tidak berdoa ya kita sombong gitu deh. Makanya kita setiap hari itu menyempatkan waktu, khususnya di waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah gitu. Jadi meskipun doa itu boleh kapan saja, tapi diusahakan ada spot-spot yang mustajab itu tadi. Makanya mudah-mudahan doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, amin. Alhamdulillah. Kita sudah. Kalau Genji sekarang apa? Ini pantun ya. Boleh kan, boleh. Ubur-ubur ikan lele. Aduh, iya. Ayo berdoa le. Aduh, gitu. Warginet, ubur-ubur ikan lele. Ayo berdoa le. Aduh, masya Allah. Akang juga kayaknya Gen Z deh Kang. Gen Z. Aduh, memang ya kita tuh karena hidup di zaman yang digitalisasi ya Kang, jadi nggak boleh tertinggal juga ya. Iya, harus paham. Makanya kata Nabi Ibrahim itu ada kata-kata seperti ini. Alal akil ayakuna arifan bizamani. Itu kata-kata Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Bagi orang yang berakal itu harus ngerti zamannya gitu. Kalau kita tidak ngerti zaman berarti akal kita kurang berfungsi. Oke. Itu perkataan Nabi Ibrahim. Oke, warginet dan mungkin juga Kang, untuk episode hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Dan terima kasih sudah lagi-lagi bersedia hadir di podcast Suara Garut, sudah sharing bersama saya dan juga warginet, terutama pembahasan kita hari ini juga luar biasa sekali, apalagi nanti malam ya Kang ya. Siap. Nisfu Sya'ban. Iya. Ingat ya warginet ya, nanti malam kita kesempatan untuk kita berlomba-lomba. Waktu mustajab untuk berdoa. Oke, Kang, sehat selalu, bahagia selalu, semoga segala urusannya dilancarkan. Ya, semoga kita bisa berbincang kembali di kesempatan. Siap ya Kang? Siap. Aduh, terima kasih sekali. Enggak, saya makan enggak bosan. Aduh, aman saja. Buat warginet juga nih, terima kasih yang sudah menonton hari ini. Kita membahas tentang doa. Warginet jangan lupa untuk follow semua sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut, karena nanti warginet bisa menonton ulang tayangan podcast hari ini di YouTube Suara Garut. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share videonya ya warginet ya.
Jadi tadi kita membahas tentang doa. Ingat warganet, doa itu meminta bukan memaksa, ya kan ya? Tapi harus tetap terus dilakukan gitu. Karena kalau enggak itu berarti kita sombong, seperti tidak butuh sama Allah gitu. Oke, buat warganet juga nih yang mungkin menemukan kejadian-kejadian atau isu-isu di sekitar warganet yang ingin diberitakan atau di-up di media Suara Garut, warganet bisa hubungi kami di 0811220335. Nanti akan di-follow up kembali oleh tim redaksi kami. Baik, mungkin sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.